Per awal Agustus 2025, Pi Network berada pada titik krusial dengan serangkaian perkembangan signifikan yang memengaruhi ekosistemnya. Harga koin sempat turun ke level terendah sepanjang sejarah, fitur pembelian Pi menggunakan mata uang lokal resmi diluncurkan, dan lelang domain Pi diperpanjang hingga akhir September. Rangkaian peristiwa ini membuka peluang baru sekaligus menghadirkan tantangan besar bagi para pengguna dan pengembang. Dalam video ini, kita akan membahas secara menyeluruh setiap pembaruan tersebut, menganalisis dampaknya, dan meninjau potensi arah pergerakan Pi Network di masa depan. Update terbaru. Perpanjangan lelang domain.pi. Lelang domain.pi yang semula dijadwalkan berakhir pada Agustus tahun ini, resmi diperpanjang hingga 30 September 2025. Keputusan ini bukan sekadar perubahan jadwal, tetapi sebuah strategi untuk memberikan ruang lebih luas bagi para pengembang dan pengguna agar dapat berpartisipasi secara maksimal. Domain.pi memiliki nilai strategis yang sangat tinggi. Bagi pengembang, ini adalah kesempatan membangun identitas digital yang melekat langsung pada ekosistem Pi. Bagi komunitas, ini berarti lahirnya proyek-proyek baru yang dapat meningkatkan utilitas dan kepercayaan terhadap jaringan. Setiap domain yang dimenangkan bukan hanya sebuah alamat internet, melainkan representasi kepemilikan aset digital di dalam ekosistem blockchain Pi. Semakin banyak inovasi yang lahir dari domain ini, semakin kuat posisi Pi Network di pasar global. Perpanjangan waktu ini seharusnya menjadi momentum untuk bergerak, bukan sekadar menunggu. Integrasi Fiat On-Ramp via Transfi. Pi Network kini mengambil langkah penting untuk mempermudah akses ke ekosistemnya dengan meluncurkan integrasi Fiat On-Ramp melalui Pi Wallet. Fitur ini memungkinkan pengguna di lebih dari 70 negara untuk membeli Pi menggunakan mata uang lokal mereka, didukung oleh layanan Transfi dan On-Ramp Money. Cara kerjanya sederhana namun efektif. Pengguna cukup mengakses Pi Wallet, memilih opsi pembelian, kemudian melakukan pembayaran menggunakan metode yang tersedia di negara masing-masing. Proses konversi dari Fiat ke Pi berlangsung secara langsung, menghilangkan hambatan teknis yang selama ini menjadi kendala bagi banyak calon pengguna. Dampaknya terhadap adopsi sangat signifikan. Bagi pemula, pintu masuk ke dunia Pi kini jauh lebih mudah tanpa harus memahami proses pertukaran kripto yang rumit. Bagi ekosistem, kemudahan ini berpotensi mendorong lonjakan volume transaksi, meningkatkan likuiditas, dan memperkuat posisi Pi Network sebagai proyek blockchain yang berorientasi pada inklusi global. Integrasi ini bukan sekadar pembaruan teknis, melainkan langkah strategis untuk memperluas jangkauan dan mempercepat pertumbuhan komunitas. Kondisi harga dan spekulasi pasar. Saat ini, harga Pi tercatat di kisaran $0,348 AS atau sekitar Rp5.670 per koin, mencatat kenaikan 3,9% dalam 24 jam terakhir. Namun, jika kita melihat ke belakang, beberapa hari lalu Pi menyentuh titik terendah sepanjang sejarah, yaitu $0,335 AS. Penurunan ini dipicu oleh dua faktor utama. Pertama, sentimen negatif yang berkembang di komunitas akibat lambatnya realisasi beberapa rencana besar. Kedua, tekanan jual dari pihak-pihak yang memutuskan keluar untuk mengamankan keuntungan jangka pendek atau meminimalkan kerugian. Kombinasi keduanya menciptakan tekanan signifikan pada harga. Meski demikian, ada spekulasi positif yang membuat sebagian investor memilih bertahan. Upgrade Stellar Protocol 23 yang direncanakan diakini dapat meningkatkan kinerja jaringan dan membuka peluang integrasi baru. Jika implementasi berjalan sukses, hal ini dapat mengembalikan kepercayaan pasar dan menjadi katalis bagi pergerakan harga yang lebih sehat. Dari sisi psikologis, harga yang sempat jatuh ke titik terendah dapat memicu dua reaksi berbeda. Bagi sebagian investor, ini adalah tanda bahaya yang mendorong mereka menjauh. Bagi yang lain, justru dianggap sebagai peluang emas untuk masuk di harga murah sebelum potensi kenaikan di masa depan. Perbedaan persepsi inilah yang akan menentukan arah pergerakan Pi di minggu-minggu mendatang. Risiko token unlock akhir 2025. Menjelang akhir tahun 2025, sesuai jadwal distribusi resmi Pi Core Team, lebih dari 160 juta Pi akan memasuki masa unlock. Peristiwa ini memiliki dampak langsung terhadap pasar. Secara sederhana, peningkatan tajam pada jumlah pasokan yang beredar tanpa diimbangi kenaikan permintaan yang sepadan akan memicu tekanan jual dan berpotensi menekan harga. Dalam dunia aset kripto, momen unlock seperti ini kerap menjadi ujian bagi kekuatan fundamental suatu proyek. Tanpa adanya peningkatan utilitas, kemitraan strategis, atau insentif yang membuat pemegang koin mempertahankan asetnya, pasar cenderung merespon secara negatif. Untuk mengantisipasi risiko tersebut, komunitas dapat mendorong langkah mitigasi seperti memperluas program staking atau mengaktifkan skema lock-up sukarela. Dengan begitu, sebagian pasokan tetap terkunci dan tidak langsung membanjiri pasar.
Keberhasilan langkah-langkah ini akan sangat menentukan kemampuan Pi menjaga stabilitas harga di tengah lonjakan pasokan baru. Fitur lockup dan dampaknya. Pi Network baru saja merilis pembaruan penting mengenai mekanisme lockup. Fitur ini memungkinkan pengguna secara sukarela mengunci saldo Pi mereka untuk jangka waktu tertentu, dengan imbalan peningkatan mining rate. Terdapat dua jenis lockup yang tersedia. Yang pertama pre-migration lockup, pengaturan dilakukan sebelum saldo berpindah ke mainnet. Efek peningkatan mining rate akan diterapkan pada saat migrasi berlangsung. Yang kedua post-migration lockup berlaku untuk saldo yang sudah berada di mainnet. Peningkatan mining rate mulai dirasakan pada sesi mining berikutnya setelah penguncian dilakukan. Durasi dan persentase lockup dapat disesuaikan, bahkan hingga 200% untuk post-migration, sesuai pilihan pengguna. Penting untuk dicatat bahwa penguncian bersifat tidak dapat dibatalkan sebelum masa berakhir, meskipun pengaturan dapat diubah untuk periode lockup berikutnya. Dari perspektif ekosistem, lockup membawa dua manfaat utama. Pertama, mendorong keterlibatan jangka panjang dari komunitas. Kedua, mengurangi jumlah Pi yang beredar di pasar, sehingga dapat membantu menyeimbangkan potensi tekanan harga, khususnya menjelang token unlock besar di akhir 2025. Dengan demikian, lockup menjadi instrumen strategis yang dapat dimanfaatkan untuk menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan jaringan. Status open source, fakta versus rumor. Dalam beberapa minggu terakhir, beredar rumor bahwa Pi Network akan beralih menjadi proyek open source pada September 2025. Isu ini memicu antusiasme sekaligus spekulasi di kalangan komunitas, mengingat status open source kerap menjadi indikator keterbukaan dan peluang inovasi yang lebih luas. Namun, hingga video ini saya unggah, tidak ada pernyataan resmi dari Pi Core Team yang mengonfirmasi rencana tersebut. Kode inti Pi Network juga belum dirilis ke publik. Artinya, informasi yang beredar masih murni spekulasi dan belum dapat dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan, baik investasi maupun pengembangan. Apabila langkah open source benar-benar direalisasikan, dampaknya akan signifikan. Developer dari luar ekosistem akan dapat mengakses dan memodifikasi kode, menciptakan aplikasi, integrasi, serta inovasi baru. Transparansi kode juga akan meningkat, memberikan keyakinan lebih kepada komunitas bahwa teknologi yang digunakan aman, dapat diaudit, dan sesuai dengan prinsip desentralisasi. Sampai ada pengumuman resmi, semua pihak perlu mengandalkan sumber informasi yang kredibel dan menghindari keputusan yang hanya didasarkan pada rumor. Sorotan media sosial resmi. Pi Network secara aktif menyampaikan pembaruan melalui saluran media sosial resminya. Di platform X, akun yang digunakan adalah @pi_core_team. Untuk Instagram, akun resmi tercatat sebagai @pi_network, sedangkan di Facebook menggunakan nama Pi Core Team. Konten yang dibagikan meliputi peluncuran Pi App Studio, kompetisi ekosistem challenge, serta berbagai inisiatif lain yang dirancang untuk memperkuat keterlibatan komunitas dan memperluas ekosistem. Seluruh informasi tersebut dipublikasikan langsung oleh Pi Core Team, sehingga menjadi rujukan yang aman dan dapat dipercaya bagi para pengguna. Penting untuk diingat, banyak akun palsu berusaha meniru identitas resmi Pi Network. Selalu pastikan akun memiliki tanda verifikasi resmi dan periksa tautan yang dibagikan sebelum mengikuti atau menyebarkan informasi, guna menghindari potensi penipuan. Tren pembahasan dan perbincangan komunitas. Di luar kanal resmi, pembahasan mengenai Pi Network terus mengemuka di berbagai platform, termasuk YouTube dan forum komunitas. Topik yang paling ramai dibicarakan antara lain kemungkinan integrasi Pi dengan bursa kripto besar, dampak peluncuran fitur fiat on-ramp terhadap harga, perbandingan Pi Network dengan proyek blockchain lain, serta analisis penyebab penurunan harga terbaru. Selain itu, komunitas juga aktif membahas potensi implementasi open source, strategi menghadapi token unlock besar di akhir 2025, dan cara memanfaatkan fitur lockup untuk menjaga stabilitas aset. Pola ini menunjukkan bahwa audiens mencari informasi yang tidak hanya cepat dan relevan, tetapi juga disertai analisis yang membantu mereka memahami arah perkembangan Pi Network, sekaligus mempertimbangkan peluang dan risiko yang ada. Analisis dan opini pribadi. Pi Network sedang menghadapi fase yang menentukan. Di satu sisi, ada kemajuan penting seperti integrasi fiat on-ramp dan perpanjangan lelang domain.pi yang memperkuat utilitas serta membuka peluang adopsi lebih luas. Potensi open source juga dapat menjadi katalis besar untuk menarik developer global dan mempercepat inovasi. Namun, dua isu utama saat ini adalah penurunan harga ke titik terendah dan ancaman unlock lebih dari 160 juta Pi di akhir 2025. Kombinasi ini bisa memicu tekanan jual besar-besaran, apalagi jika tidak diimbangi oleh permintaan dan utilitas yang meningkat. Disinilah peran fitur lockup menjadi kunci, bukan hanya untuk memberi insentif mining rate, tetapi juga sebagai strategi menjaga pasokan tetap terkendali dan meredam efek oversupply. Dengan kata lain, harga,
lockup, dan jadwal unlock adalah 3 faktor yang akan sangat menentukan arah pasar Pi Network dalam waktu dekat. Keputusan komunitas dan strategi tim inti dalam mengelola ketiganya akan menjadi penentu apakah ekosistem akan tetap stabil atau justru terguncang. Sekarang adalah waktu untuk memantau setiap pembaruan resmi, menganalisis datanya, dan menyesuaikan langkah sesuai tujuan pribadi. Jangan hanya mengandalkan rumor, lakukan riset mendalam agar peluang dapat dimanfaatkan dan risiko diminimalkan. Bagaimana menurut Anda? Apakah Pi Network mampu mengubah tantangan ini menjadi peluang? Tinggalkan komentar Anda, bagikan video ini, dan subscribe agar tidak ketinggalan update penting berikutnya. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly